Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang atas nama Vicky, Wahida, dan Elmagita Sukmara. Saya sendiri atas nama Elmagita Sukmara selaku pemateri pertama, dan Wahida selaku pemateri kedua, dan yang terakhir Vicky sebagai pemateri ketiga. Adapun materi yang kelompok kami bawakan itu materi luasan parabola dan hiperbola. Yang pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu luasan putaran. Jadi luasan putaran itu adalah bentuk yang terjadi jika suatu kurva baik parabola, hiperbola, dan lain-lain itu diputar mengelilingi suatu garis lurus, yang mana garis lurus yang dikelilingi oleh kurva ini kita sebut sebagai sumbu putar. Setiap titik pada kurva yang diputar mengelilingi suatu lingkaran yang terletak pada bidang yang tegak lurus dengan sumbu putar dan titik pusatnya berada pada sumbu putar. Lingkaran yang seperti ini kita sebut sebagai lingkaran paralel, sedangkan bidang yang melalui sumbu putar tersebut itu disebut bidang meridian. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan persamaan luasan putaran. Di sini kita misalkan sumbu putarnya itu adalah X, sedangkan kurva yang akan diputar itu terletak pada bidang Y0Z. Maka persamaan putarannya yaitu Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Sehingga persamaan kurva yang diputar adalah X sama dengan 0 dan Fx, Y sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil titik sembarang, misalkan titik T di X0, Y0, Z0 sebagai titik kurva. Maka dipenuhi persamaan X sama dengan X0 sebagai persamaan, kita misalkan sebagai persamaan 1, dan Fy0, Z0 sama dengan 0 itu kita misalkan sebagai persamaan kedua. Lingkaran yang dilalui T adalah perpotongan antara bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu putar sesuai dengan definisi sumbu luasan putaran, yaitu sumbu dengan lingkaran yang pusatnya berada pada sumbu X, misalkan titik 0 dan jari-jarinya itu OT. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0 sebagai persamaan ketiga, kemudian persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat sebagai persamaan keempat. Nah, dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 ini kita eliminasi X0, Y0, dan Z0-nya sehingga nantinya akan kita peroleh luasan putarannya. Nah, selanjutnya untuk luasan putaran di sini kami akan membahas 2 submateri, yaitu luasan putaran parabola dan luasan putaran hiperbola. Yang pertama, parabola. Parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik dan garis tertentu. Paraboloida merupakan suatu permukaan pada ruang berdimensi 3 atau kita sebut dengan R3 yang merupakan analogi dari parabola. Paraboloida dapat diperoleh dengan memutar suatu parabola terhadap sumbunya. Bagaimana menentukan luasan putaran parabola? Pertama, parabola pada bidang X, OY yang diputar mengelilingi sumbu X. Persamaan parabola yang terbentuk pada bidang X, OY tersebut yaitu berbentuk Z sama dengan 0 dan Y kuadratnya sama dengan 2Px0. Selanjutnya, bangun tersebut kita putar mengelilingi sumbu X. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan luasan putarannya yaitu pertama kita ambil titik T yang
ada di X0, Y0, dan Z0 pada parabola tersebut, sehingga nantinya akan dipenuhi Z0 sama dengan 0 dan Y0 kuadrat sama dengan 2 Px0. Kemudian yang kedua, ketika diputar mengelilingi sumbu X, maka persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah X sama dengan X0, dan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Langkah yang ketiga, dari persamaan luasan yang kita peroleh, kita akan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 pada persamaan 1 sampai 4 dengan persamaan keempat itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Kemudian X kuadratnya kita ganti dengan X0 kuadrat. Kemudian Z kuadratnya itu tadi kan Z-nya sama dengan 0, jadi kita ganti nilainya. Sehingga setelah kita eliminasi X0 kuadrat dan X0 kuadratnya, kita peroleh Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Kemudian Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2Px. Kan Y0 kuadrat tadi itu sama dengan 2Px. Jadi kita peroleh luasan putaran parabola pada bidang XOY yang diputar mengelilingi sumbu X yaitu Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2Px, di mana X-nya sama dengan X0. Selanjutnya, parabola pada bidang X, Y yang diputar mengelilingi sumbu Y. Langkah-langkahnya itu sama, namun pada bagian ini, jika bangun tersebut diputar mengelilingi sumbu Y, langkah-langkah untuk mendapatkan luasan putarannya, yaitu Z-nya itu sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 2Px. Ingat baik-baik karena nantinya akan kita substitusi pada langkah ketiga. Yang pertama, kita ambil sembarang titik, misalkan titik T, pada parabola, sehingga harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, dan Y0 kuadrat sama dengan 2Px0. Dan X0 kuadrat sama dengan Y0 kuadrat per 2Pi. Jika diputar mengelilingi sumbu X, maka persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah Y-nya sama dengan Y0, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 pada persamaan 1 sampai 4. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Y kuadratnya itu kita ganti nilainya dengan Y0 kuadrat. Kemudian, Z-nya itu kita ganti dengan 0. Sesuai ketentuan di awal tadi. Jadi, kita peroleh X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Karena Y0 kuadratnya itu sudah kita eliminasi. Jadi tersisa X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Sehingga diperoleh luasan putaran parabola pada bidang XOY yang diputar mengelilingi sumbu X itu sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan Y kuadrat per 2P, di mana Y-nya sama dengan Y0. Nah, adapun ilustrasi dari parabola pada bidang XOY yang diputar mengelilingi sumbu X itu seperti pada gambar di atas. Itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi pertama, di mana di sini
suatu parabola pada bidang XOZ diputar mengelilingi sumbu X, di mana persamaan umum dari persamaan umum parabola pada bidang XOZ yaitu berbentuk X sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2px. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan luasan putaran dari parabola tersebut. Jadi persamaan umumnya tadi ini anggaplah kita misalkan titiknya X0, Y0, dan Z0. Nah, persamaan tadi ini kita ubah dari Y sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2px itu memenuhi, sehingga persamaannya itu Y0 sama dengan 0, kemudian X0 kuadrat sama dengan 2px0. Jadi dari sini berubah menjadi seperti ini. Kemudian jika diputar mengelilingi sumbu X, maka persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah Z sama dengan X sama dengan X0. Kenapa di sini X? Karena dia mengelilingi sumbu X. Jadi di sini X sama dengan X0. Selanjutnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Selanjutnya persamaan luasan diperoleh dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. X0 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah 0 ditambah Z0 kuadrat. Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Z0 kuadrat. Sehingga Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2px. Nah, selanjutnya persamaan parabola pada bidang XOZ diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi untuk jika bangun tersebut diputar mengelilingi sumbu Z, langkah-langkah untuk sumbu Y, langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan luasan putaran tersebut adalah Y sama dengan 0, Z kuadrat sama dengan 2px. Jadi yang ini tadi, persamaan yang ini diubah menjadi Y0 sama dengan 0, X0 kuadrat sama dengan 2px0, X0 kuadrat sama dengan Z0 kuadrat per 2p. Nah, jika diputar mengelilingi sumbu Y, maka persamaan lingkaran yang dipenuhi oleh titik P adalah Z sama dengan Z0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Selanjutnya, persamaan parabola diperoleh dengan mengeliminasi X0, Y0, dan X0 pada persamaan 1, 2, 3, dan 4. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah 0 ditambah Z0 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Sehingga diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat per 2p. Di sini Y-nya sama dengan Y0. Selanjutnya, suatu parabola pada bidang YOZ diputar mengelilingi sumbu X, di mana persamaan umum pada bidang parabola pada bidang YOZ itu berbentuk Y sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2px. Selanjutnya, bangun tersebut diputar mengelilingi sumbu X. Langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan luasan parabola
adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil titik T, X0, Y0, dan Z0 pada parabola tersebut sehingga dipenuhi Y0 sama dengan 0, X0 kuadrat sama dengan 2PX0. Selanjutnya, jika diputar mengelilingi sumbu X, maka persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah X sama dengan X0. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah X0 kuadrat. Langkah selanjutnya, persamaan luasan yang diperoleh dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan 1, 2, 3, dan 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. X0 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah sama dengan X0 kuadrat ditambah 0 tambah X kuadrat. Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Sehingga diperoleh Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2PX. Di sini X sama dengan X0. Selanjutnya, parabola pada bidang XOZ diputar mengelilingi sumbu X. Jika bangun tersebut diputar mengelilingi sumbu Z, langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan luasan putaran adalah sebagai berikut. Persamaan parabola pada bidang XOZ itu berbentuk X sama dengan 0, Z kuadrat sama dengan 2PY. Langkah pertama, kita ambil dulu sembarang titik. Misalkan titik T itu X0, Y0, dan Z0. Maka harus dipenuhi Y0 sama dengan 0, Z0 kuadrat sama dengan 2PX0. Sehingga X0 kuadrat sama dengan X0 Z0 kuadrat per 2P. Langkah selanjutnya, kita putar mengelilingi sumbu Y. Maka Z sama dengan Z0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, langkah selanjutnya, persamaan luasan diperoleh dengan mengeliminasi Y0, mengeliminasi X0, Y0, dan X0 dari persamaan 1, 2, 3, dan 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah 0 ditambah X0 kuadrat. Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat per 2P. Di sini Y sama dengan Y0. Ya, itulah tadi dari saya. Selanjutnya, kita beralih ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai tentang materi hiperbola. Di mana yang kita ketahui, hiperbola merupakan tempat kedudukan titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap harganya. Hiperbola pada ruang berdimensi 3 atau R3 dinamakan hiperboloida. Mencari luasan putaran hiperbola atau hiperboloida. Hiperbola pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Persamaan hiperbola pada bidang XOY berbentuk Z sama dengan 0. Yang dimana mempunyai persamaan itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan T yaitu X0, Y0, dan Z0 pada sebaran titik pada hiperbola, maka memenuhi di mana pada persamaan satunya itu Z0 sama dengan 0. Kemudian kita mengganti X kuadrat itu menjadi X0, yaitu X0 kuadrat per A kuadrat dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian pada persamaan bidang yang melalui titik T dan T pada sumbu X adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui T dan berpusat di 0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X
0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat. Nah, pada persamaan lingkaran yang dilalui T, yang dimana bentuk persamaan X sama dengan X0 pada persamaan 3, dan persamaan 4 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat itu sebagai persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi persamaan 1, 2, 3, dan 4 yang diperoleh sebelumnya. Nah, pada X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat itu kita kan tadi ada di persamaan 1 substitusi persamaan 1 maka Z-nya itu menjadi 0. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat tambah 0. Kemudian kita hilangkan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat. Nah, kita substitusi persamaan ketiga tadi. Yang dimana persamaan ketiga itu X itu sama dengan X0. Nah, sini. Jadi X ini sama dengan X0. Ini X0. Habis kita garis-garis. Yang tersisa itu adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y 0 kuadrat. Jadi persamaan luasan putaran hiperbola atau hiperboloida yang dimaksud adalah X0 kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama itu, suatu parabola dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 10Z diputar mengelilingi sumbu Z. Tentukan persamaan luasan yang terjadi. Penyelesaian, misalkan itu T, itu berada pada titik sebarang X0, Y0, dan Z0 yang berada pada titik parabola, maka harus dipenuhi yaitu persamaan pertama itu X0-nya sama dengan 0, Y0 kuadrat sama dengan 10Z 0. Kemudian pada persamaan lingkaran yang dilalui T adalah Z sama dengan Z0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat itu adalah persamaan keempat. Nah, dari persamaan 2, 3 kita memperoleh Y0 kuadrat sama dengan 10Z. Ini. Kemudian kita mensubstitusikan itu titik pada X0, Y0, Z0 di atas ke dalam persamaan 4, kita memperoleh persamaan luasan putaran yang ditanyakan yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ditambah 2Z ditambah Z kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10Z. Kemudian soal yang kedua itu, contoh soal kedua, suatu hiperbola dengan persamaan Y sama dengan 0 dan persamaan X kuadrat per 12 dikurang Z kuadrat per 7 sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu X, tentukan persamaan luasan yang terjadi. Itu dimana kita misalkan terlebih dahulu itu ada titik T yang berada di titik X0, Y0 sama dengan Z0, sembarang titik pada hiperbola, maka harus dipenuhi. Yang pertama itu pada persamaan pertama, Y0-nya harus sama dengan 0, X0 kuadrat per 12 dikurang Z0 kuadrat per 7 sama dengan 1. Itu adalah persamaan kedua. Masuk pada persamaan lingkaran yang dilalui oleh T adalah X sama dengan X0 pada persamaan 3, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, dari persamaan 1, 2, 3, dan 4, nah kita ambil persamaan 2 dan 3, kita memperoleh Z0 kuadrat sama dengan 7X kuadrat dikurang 84 per 12. Nah, kemudian kita substitusikan titik X0, Y0, Z0 di atas ke dalam persamaan 4. Kita memperoleh persamaan luasan putaran yang ditanyakan yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 0. Nah, ini tadi kan Y-nya sama dengan 0 ditambah 7X kuadrat dikurang 84 per 12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.